Hey, halo lo semua yang dengerin gua Azam. Selamat datang di podcast gua. Halo, selamat malam buat teman-teman yang nyempetin hampir di channel gua ini. Selamat datang, gue ucapkan buat kalian. Dan terima kasih banyak sekali lagi gue ucapkan. Hari ini tepat pada tanggal 31 Desember tahun 2022, pergantian tahun 2023 ya. Gak kerasa ya, tahun 2022 begitu cepat dilewati. Walaupun memang banyak sekali jatuh bangunnya, mulai dari karir, asmara, ya banyak hal lah ya. Teman-teman pernah gak sih kayak ngeluh, lelah, sedih, sampai kehilangan harapan atas apa yang menimpa kalian? 2022 ini banyak surprise banget lah buat kita kan. Hal-hal yang tidak disangka-sangka. Jika kalian pernah merasakannya, lanjut dengerin ya. Mengeluh adalah sesuatu yang dilarang jika disertai yang pertama, tidak semangat menjalani aktivitas. That's right, benar teman-teman. Jadi kalau gue tuh kayak ngerasa ya ngeluh itu nggak ada efeknya gitu, nggak ada baiknya gitu menurut gue. Karena gue pernah baca di artikel bahwasanya mengeluh itu bukan memperbaiki keadaan, tapi malah memperumit keadaan. Jadi bikin hati makin sedih lah gitu kan, bukan malah tenang gitu. Kalau kata orang kan ya udah cerita aja gitu. Ya antara cerita dan ngeluh ya sama-sama ya tipis lah ya. Kalau kata anak Jaksel itu kata-kata negative vibes gitu, kayak bukan kita memberikan dampak baik positif buat teman-teman yang sekeliling kita, tapi kalau malah kita memberikan dampak negatif jatuhnya gitu kan. Kayak teman kita juga makin sedih, makin terpuruk, ngikutin kita juga makin terpuruk gitu kan. Ya udahlah gitu kan. Yang pertama itu yang tadi tuh, yang dilarang itu tidak semangat menjalani aktivitas. Kayak ketika kita lagi ngeluh sama keadaan, kita tuh kayak malas banget gitu, kayak malas ngejalanin aktivitas apapun juga gitu kan. Yang kedua, menyakiti diri sendiri. Ini ada hubungannya sama yang pertama. Kayak ketika kita ngeluh sama keadaan, sama kondisi kita, kayak kita tuh kayak malas buat makan, kayak kita makan juga nggak teratur, jatuhnya nanti imbasnya sama fisik kita gitu. Jadi kita nantinya drop. Justru ini makan waktu lama nanti untuk kita bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan, karena kita sakit tuh gitu kan. Lanjut ke yang tiga, menyalahkan orang lain. Ya dulu gue pernah gitu kan, pernah berpikir kayak gak ada orang yang bisa bantu gue gitu. Kok gue gak ada yang bantuin ketika gue jatuh gitu, ketika gue di bawah. Tapi gue sadar, gue mikir, gue ubah pola mindset gue bahwasanya ya semuanya orang itu semua orang itu sibuk lah ya. Semua orang, temen gue itu punya kesibukannya sendiri, intinya sih gitu. Jadi kebelibet kan gue intinya sih gitu kurang lebihnya. Tapi ya gue sadar dan gue yakin teman-teman gue juga care sama gue, cuman dengan cara mereka masing-masing gitu. Lalu yang keempat, marah dengan keadaan. Ini sih yang fatal banget ya menurut gue. Kalau misalkan lu lagi ngeluh, lu marah dengan keadaan lu saat ini gitu. Ya kalau lu marah sama keadaan, otomatis lu juga marah sama Tuhan, sama Allah gitu kan, kurang lebihnya gitu. Ya balik lagi, keadaan yang saat ini lu jalani, yang lu sedang hadapi ini kan dari Allah gitu kan. Ini cara Allah tuh manggil lu, kangen gitu, ibarat kata kangen sama lu, pengen dengar curhatan lu, pengen dengar ketika lu sujud, kalau meneteskan air mata, lu minta sesuatu. Allah tuh kangen, makanya Allah kasih cobaan ini. Dan
gue yakin setiap cobaan itu pasti ada solusinya dan ada jalan keluarnya. Balik lagi sama mindset lo, ubah pola pikir lo gitu. Lalu yang terakhir, yang kelima, takut mengambil keputusan. Sering banget gue denger kayak teman-teman gue kayak cerita sama gue gitu kan masalah kerjaannya gitu kan, di tempat kerjanya kayak toksik lah. Jadi ketika ngerjain apa-apa salah lah atau apalah gitu kan, banyak hal lah yang faktor-faktornya bilang ke gue kayak ya ngeluh sama gue gitu, kayak dapat kerjaan tuh kayak susah, dapat kerjaan tuh susah, tapi gue udah dapat kerja kayak toksik banget lingkungannya, kayak gue pengen resign aja rasanya gitu kan. Banyak yang gitu. Tapi ketika lu semakin banyak mengeluh, semakin lu jauh dari namanya mengambil keputusan. Ya sampai sekarang nih temen gue ada yang kayak gitu, sampai ya nggak keluar, yang ngeluh aja tiap ketemu gue gitu. Ya itulah yang nggak boleh lah, yang kita harus hindarin gitu. Terus mengeluh disertai indikasi di atas itu bisa semakin melemahkan diri lu gitu. Percaya nggak percaya itu pasti gitu, lu ngerasa lah semakin drop diri lu. Sebaliknya, mengeluh untuk memperbaiki situasi bisa membuat kita comeback strong. Caranya gimana? Oke, gue ceritain ya. Gue sharing nih pengalaman gue gitu kan. Caranya itu dengan 5 hal. Yang pertama, sedih secukupnya. Gue pernah merasakan sedih sedalam-dalamnya, dan gue lama banget gitu sedihnya, gue lama gitu. Tapi gue sadar semua itu gak baik buat diri gue. Ada sesuatu yang harus gue kejar dan harus gue tuju dan harus gue capai. Intinya sih, pastikan diri lu itu untuk tidak larut dalam kesedihan dengan waktu yang lama. Yang kayak gue tadi, gue terlalu lama sedihnya gitu kan, sehingga gue terlalu jauh ketinggalan karena terlalu banyak sedihnya gitu. Bisa lu sedih boleh lah, kayak bisa ambil di waktu setelah ibadah gitu kan, setelah sholat gitu kan, sambil berdoa minta sama Allah supaya dikuatkan dan banyak hal lah ya, mungkin seperti itu. Lalu yang kedua, berterima kasih pada diri sendiri. Nah ini gue udah bahas juga di podcast sebelumnya, kayak penting banget berterima kasih sama diri sendiri. Kayak gue sih berharap kayak lu semua yang dengerin ini, terutama gue, menyempatkan mengapresiasi sekecil apapun pencapaian diri sendiri ini. Tidak harus dengan sesuatu ya sederhana aja, kayak misalkan lu berhadapan sama cermin terus lu bilang terima kasih sama diri lu, you doing great job. Lalu yang ketiga, sibukkan diri. Dengan cara apa? Ya usahakan untuk beraktivitas sehingga tidak ada celah buat murung gitu. Apa aja lu lakuin, kayak lu ikutan workshop, lu ikutan lu olahraga atau apalah gitu lah gitu kan. Lalu istirahat setelah itu. Kalau lu capek, istirahat aja. Terus yang harus lu ingat, jangan lupa makan teratur. Itu yang penting, karena ketika lu udah makannya teratur, kuat, dan lu bisa menghadapi semua permasalahan dan sembarut-sembarutnya hidup dunia inilah, ibarat kata gitulah, drama-drama dunia ini gitu kan. Oke, yang keempat, coret-coret evaluasi. Apa sih gitu kan? Kalau gua, ketika diri gua sudah much better dan kuat, coba buka lembaran sedih gua itu. Tulis peristiwa, kemudian tulis sebanyak-banyaknya hal yang bisa mencegah hal itu terjadi lagi. Kalau gua sih gitu. Lalu yang terakhir, let's be brave and strong. Gue yakin lu semua bisa melewati ini semua dengan baik, dan gue berharap dan gue berdoa untuk kalian yang mendengarkannya supaya di tahun 2023 ini menjadi pribadi yang lebih baik, lebih siap menghadapi rintangan-rintangan yang nantinya akan dihadapi. Tentunya siap untuk menghadapi segala macam cobaan. Gue harap kedepannya kalian bisa lebih baik dan mencapai cita-cita yang diharapkan. Amin.
Semoga kalian sehat selalu dan sukses. See you guys.